Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi wa barik ajmain. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Kita absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa aja yang tidak berhadir? Alhamdulillah hadir semua. Baik, langsung saja kita memasuki ke pembelajaran hari ini. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Betul. Hari ini kita mempelajari atau belajar tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa? Sholat dan zikir itu apa? Sholat ialah ibadah yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun zikir adalah bagian dari sholat, yakni ketika sholat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya sholat itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri atas beberapa bacaan dan gerakan. Artinya ketika kita sholat itu ada beberapa gerakan dan juga ada beberapa bacaan. Yang pertama dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, itu adalah takbiratul ihram dan gerakan beserta bacaannya. Dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah gerakan dan juga bacaan. Sebelum itu tentunya kita melaksanakan juga baca Fatihah, surah-surah pendek dalam sholat tersebut. Dan adapun zikir bagian dari sholat, yakni ketika sholat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan yang ada di dalam sholat itu adalah zikir. Berarti ketika kita sholat, otomatis kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, maka sholat dan zikir itu terlaksana dalam diri kita. Bisa dimengerti? Baik. Selanjutnya, dalil sholat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada nggak sih dalilnya sholat itu bisa mencegah kita berbuat munkar? Dalil sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, dalilnya apa? Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, apabila kita mengerjakan salat, maka kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, atau mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang keji yang tidak disukai oleh Allah, perbuatan kemungkaran. Insya Allah kita terhindar dari perbuatan itu apabila kita melaksanakan sholat. Nah, tadi kita sudah mengetahui ada dalil sholat yang bisa mencegah dari perbuatan tercela atau keji. Selanjutnya kita memasuki ke dalil zikir untuk kehidupan sehari-hari. Dalilnya apa? Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya zikir. Artinya kita makhluk hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bentuk zikir apa? Bisa bentuk tahlil, tahmid, tasbih, dan lain-lain bacaan lain-lainnya yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah zikir kepada Allah. Jadi kepada anak-anak semuanya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebanyak-banyaknya berzikir kepadanya. Agar apa? Agar terhindar dari perbuatan tercela atau keji. Masuk ke hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Hakikatnya apa kita mengerjakan sholat dan zikir dalam sehari-hari? Atau intinya apa sih kita mengerjakan sholat dan zikir dalam sehari-hari? Hakikat kita mengerjakan sholat dalam sehari-hari adalah
menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya. Artinya, apabila kita mengerjakan sholat dalam sehari-hari, bisa menimbulkan rasa takut dan cinta kita kepada Allah. Takut kepada Allah dan kita menjauhi larangan Allah karena kita takut kepada Allah. Dan menimbulkan rasa cinta kepada Allah ketika kita mengerjakan sholat dalam keseharian kita, maka timbullah rasa cinta kepada Allah. Dengan kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan kita selalu mengerjakan perintah-perintah Allah, itu adalah cinta, bukti cinta kita kepada Allah. Selanjutnya, hakikat zikir atau inti zikir dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berzikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat seseorang berzikir, ia akan fokus pada kalimat zikir yang diucapkannya sehingga dapat membantu menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Dan begitu seseorang akan merasa lebih tenang dan damai. Kalian ingin merasakan kedamaian atau ketenangan, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena ketika kita banyak berzikir kepada Allah, di sana timbul rasa kenyamanan, kedamaian, ketenangan dalam hidup kita. Itulah hakikat atau inti zikir dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Nah, apabila orang sholat, maka dia akan terhindar dari perilaku tercela atau dia bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia mengerjakan sholat. Yang pertama, hadir hati agar selalu ingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun dia akan ingat kepada Allah ketika dia sholat. Dalam sehari-harinya, ketika dia sedih dia ingat kepada Allah, ketika dia senang dia ingat kepada Allah. Dan yang kedua, khauf, yakni merasa takut kepada Allah. Orang yang sering mengerjakan sholat, orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, maka timbullah rasa takut dia kepada Allah. Yang ketiga, raja, yakni selalu berharap kepada Allah untuk memohon pertolongannya. Artinya dia cuma berharap pada Allah. Hanya Allah yang bisa menolongnya dan hanya Allah lah yang berkuasa terhadap dirinya. Itu orang yang mengerjakan sholat, dia akan meraih tiga tersebut. Hikmah sholat dan berzikir secara umum. Hikmahnya apa ketika kita mengerjakan sholat dan berzikir? Yang pertama, hati itu tentram, kecintaan atas dasar ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya, menenangkan dan mendamaikan hati, membersihkan kotoran batin yang ada di hatinya. Itulah hikmah orang-orang yang mengerjakan sholat dan zikir. Hatinya akan tenang, hatinya akan damai, dan dia selalu dekat kepada Allah. Hikmah sholat dan berzikir, pikiran bisa tenang, selalu positif, selalu mendorong agar husnuzan kepada Allah dan makhluknya dan mendapatkan akhlak mulia. Hikmah orang sholat dan berzikir, pikirannya akan selalu husnuzon atau dia sangka baik terhadap Allah dan juga terhadap makhluk-makhluknya Allah, dan juga bisa memperbaiki akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Adapun batin, orang yang mengerjakan sholat dan zikir, batinnya akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, mendapatkan pahala, menguatkan hubungan dengan Allah, dan mendapat ampunan dari Allah. Batinnya akan tenang karena dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir, dalam ilmu kesehatan, salat zikir memiliki manfaat kesehatan yang sama, yakni membuat tubuh menjadi sehat dan rileks, melancarkan organ dalam tubuh. Artinya, orang yang mengerjakan salat dan zikir, kesehatannya akan terjaga insya Allah. Tubuhnya akan tenang, organ tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Keutamaan sholat 5 waktu. Apa sih keutamaan sholat 5 waktu? Sebenarnya banyak keutamaan ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu. Di antaranya, Allah akan menjaganya dalam hal dunia maupun akhirat. Artinya, orang yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu, yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, Allah akan menjaganya di dunia maupun di akhirat. Menjaga dari mara bahaya, sesuatu yang mencelakakannya Allah akan jaga. Apabila dia mengutamakan atau menjalankan sholat 5 waktunya. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur dan akan dijauhkan dari api neraka.
Orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan orang yang selalu mengutamakan sholat 5 waktu, dia terhindar dari siksa kubur dan dia terhindar dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, buku catatan di akhirat akan diterima oleh tangan sebelah kanan. Artinya dia mendapatkan catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan sholat atau mengutamakan sholat 5 waktu. Dan yang keempat, berjalan di atas sirat secepat kilat. Nah, nanti di akhirat kelak kita akan menyeberangi jembatan yang namanya Siratul Mustaqim. Nah, di sana dia menyeberang seperti kilat sampai ke surga dan dia dijauhkan dari api neraka. Karena di bawah jembatan Siratul Mustaqim itu adalah api neraka dan dia bisa menyeberangi jembatan tersebut secepat kilat masuk surga. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, orang yang selalu mengutamakan sholat dan orang yang tidak meninggalkan sholat 5 waktunya, dia masuk surga tanpa hisab. Artinya dia tidak diperiksa terlebih dahulu kesalahannya ataupun apapun itu, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang yang selalu menjaga sholatnya dalam 5 waktu. Masuk ke zikir. Keutamaan zikir secara istiqomah, orang yang terus menerus mengerjakan zikir dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kasih sayang. Dia akan dikasihi oleh Allah apabila dia mengerjakan istiqomah atau terus menerus dalam kehidupannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terhindar dari gangguan setan. Orang yang selalu istiqomah mengerjakan zikir, dia akan terhindar dari gangguan setan. Dan yang ketiga, menenangkan hati dan pikiran. Nah, orang yang selalu istiqomah berzikir dalam kesehariannya, dia akan terhindar dari pikiran-pikiran yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Dan yang keempat, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Pasti kita menginginkan kebahagiaan, maupun kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Nah, orang yang selalu istiqomah mengerjakan zikir dalam kesehariannya, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhiratnya. Sekian, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa saja yang kita pelajari pada hari ini bisa kita aplikasikan atau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa memberikan manfaat terhadap kita maupun orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak minta kepada anak-anak semua untuk mengingat kembali pelajarannya atau mengulang-ulang kembali pelajarannya nanti di rumah, dan kerjakanlah sholat tepat waktu dan jangan pernah bolong-bolong sholatnya, dan juga zikirnya selalu kerjakan di keseharian kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.